sahabat BDKA dimanapun berada. Semangat dan salam sehat semuanya. Mari bersama-sama kita mendengarkan suara Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman-Nya dengan mengikuti perjalanan bangsa Israel melalui padang gurun. Dan ketika sampai di Silo, Tuhan berhenti. Tentu saja hal ini ada maknanya loh. Apa artinya, Keila? Mungkin berarti Allah juga menyediakan perhentian bagi umatnya. Tapi kita dengarkan penjelasan hambanya. Siap? Halo adik-adik, kita bertemu lagi di dalam saat teduh BDKA, berpetualang dalam kerajaan Allah. Mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kiranya Engkau bermurah hati kepada kami. Berikanlah kepada kami Roh Kudus yang menyertai kami, dan berikanlah kepada kami firman. Buatlah kami boleh bertumbuh di dalam firman-Mu, seturut firman-Mu untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saya bacakan bagi kita semua Yosua pasal 18. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo. Lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Adik-adik sekalian, kita mengingat Tuhan Allah pernah berjanji kepada Abraham. Kalau Tuhan Allah berjanji, kira-kira apakah dia akan menepati janjinya? Yuk coba kita lihat. Janji Allah kepada Abraham apa saja? Tuhan Allah pernah berkata kepada Bapak Abraham, Abraham, engkau akan menjadi satu buah bangsa yang besar. Abraham sudah jadi kakek-kakek pada waktu itu. Istrinya juga sudah sangat tua. Bukan cuma itu, istrinya juga mandul. Sudah tua, mandul lagi. Tapi Tuhan Allah mengatakan, kamu akan menjadi sebuah bangsa yang besar. Janji Tuhan digenapi tidak? Digenapi. Pada usia tuanya, Abraham mempunyai anak, yaitu Ishak. Ishak nanti mempunyai anak lagi, Yakub. Yakub mempunyai anak 12 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Ya, 12 anak laki-laki ini nanti akan menjadi 12 suku Israel. Lalu mereka menjadi sangat banyak. Janji Allah kepada Abraham, engkau akan menjadi bangsa yang besar, sudah digenapi oleh Tuhan. Ternyata Tuhan Allah kita tidak pernah melupakan untuk menggenapkan janjinya. Kita saja yang sering lupa untuk mengingat janjinya Tuhan. Kita saja yang sering kali lupa janji kita kepada Tuhan. Lalu Tuhan Allah berjanji apa lagi kepada Abraham? Tuhan Allah berjanji untuk memberikan tanah Kanaan kepada Abraham. Tanah yang kau injak, tanah yang kau jalani itu akan menjadi milik kepunyaanmu. Apakah itu sudah digenapi? Sudah juga digenapi. Bangsa Israel sudah pernah dijajah di Mesir, ditindas di Mesir, di tanah Goshen, di tanah Mesir. Lalu Tuhan Allah mengeluarkan mereka dari Mesir, memimpin mereka di dalam perjalanan di padang gurun, lalu mereka mulai menduduki tanah Kanaan. Sebelah timur dari sungai Yordan sudah mulai dibagi-bagi kepada 2,5 suku orang Israel. Pada zamannya Nabi Musa, yaitu suku Ruben, suku Gad, dan setengah suku Manasye. Lalu pada zamannya Yosua, mereka menyeberangi sungai Yordan. Jadi mereka ada di sebelah baratnya sungai Yordan. Lalu sebelah barat sungai Yordan, tanah Kanaan itu mulai ditaklukkan oleh mereka. Tuhan Allah menyerahkan mereka ke dalam tangannya orang-orang Israel. Tuhan Allah menyerahkan mereka, menyertai orang Israel di dalam peperangan, dan menyerahkan mereka ke dalam tangannya umat Tuhan. Raja-raja di utara, raja-raja di selatan, semuanya sudah ditaklukkan. Lalu tanah pun mulai dibagi. Suku Yehuda sudah mulai mendapatkan tanahnya di wilayah selatan. Suku Efraim mulai mendapatkan tanahnya juga di wilayah utara. Suku Manasye juga demikian. Suku Manasye kan tadi sudah setengahnya ya. Oke, kalau gitu setengahnya suku Manasye yang ada di sini. Jadi sekali lagi ya, sebelah timurnya sungai Yordan sudah diberikan kepada 2,5 suku. Suku Ruben, suku Gad, dan setengah suku Manasye. Lalu di sebelah barat sungai Yordan sudah diberikan juga kepada 2,5 suku. Suku Yehuda, suku Efraim, dan setengahnya suku Manasye. Jadi sudah berapa suku yang menerima tanah? 5. 5 suku sudah menerima wilayahnya masing-masing. Tapi bangsa Israel itu kan 12 suku. Kok cuma 5 suku yang baru menerima wilayahnya? Apa Tuhan lupa
Janjinya Tuhan itu kan kepada semua, bukan cuma kepada 5 suku itu. Iya, betul. Tuhan Allah tidak pernah melupakan janjinya. Tapi mereka yang lambat-lambat di dalam menghidupi janji Tuhan. Apa maksudnya? Apa artinya lambat-lambat dalam mengikuti janji Tuhan? Adik-adik sekalian, Tuhan Allah berjanji kepada bangsa Israel. Kamu akan menjadi bangsa yang besar, sudah. Kamu akan masuk ke dalam tanah Kanaan, sudah. Kamu akan menjadi berkat besar. Kamu akan menjadi imamat rajani. Kamu akan menjadi kerajaan imam. Menjadi berkat bagi semua bangsa. Melalui kehidupanmu, bangsa-bangsa akan bisa melihat Tuhan. Itu artinya kerajaan imam. Ini adalah janji Tuhan juga bagi adik-adik dan bagi saya. Kita akan menjadi kerajaan imam. Kita akan menjadi imam. Orang lain yang tidak kenal Tuhan akan kita bawa datang kepada Tuhan. Itu tugasnya imam. Pertanyaannya, apakah saat ini kamu dan saya sudah membawa banyak orang datang kepada Tuhan? Jawabannya, belum, Pak. Sudah berapa banyak orang yang melalui hidup kita melayani Tuhan, mengenal Tuhan? Belum, Pak. Kok bisa belum? Apa Tuhan lupa sama janjinya? Tidak. Tuhan tidak pernah lupa janjinya. Yang ada adalah kita takut-takut, lambat-lambat, gak berani, tunda-tunda untuk menghidupi janji Tuhan tersebut. Karena ketika Tuhan Allah memberikan janjinya, kita dipanggil untuk percaya. Kalau kita percaya, maka kita akan berani di dalam menghidupi. Mereka pada waktu itu nggak mau, lambat-lambat. Mirip kayak kita loh, suka lambat-lambat. Hidupmu harus menjadi saksi bagi Tuhan. Tapi saya kan masih suka yang nakal-nakal, saya masih suka yang suka main-main, saya masih suka yang begini-begini. Main-main nggak apa-apa, adik-adik sekalian, main-main nggak apa-apa. Asal tempat, waktu, dan mainannya itu pas, itu tepat. Tidak berlebihan dan tidak bermain-main yang berbahaya atau yang salah. Nah, kita kadang-kadang berasa, aduh saya nggak bisa, saya nggak begitu pinter. Kita tidak percaya penyertaan Tuhan. Kayak bangsa Israel pada waktu itu. Mereka lambat-lambat, kami masih mau di Gilgal dulu. Kenapa kok di Gilgal? Di Gilgal kami punya kamp militer kami. Kami punya pasukan kami yang berkemah di Gilgal. Kami suka dengan Gilgal. Memang Tuhan Allah pernah sangat memakai Gilgal, tapi bukan karena di sana pasukannya kuat. Di Gilgal, kalau adik-adik ingat, bangsa Israel pernah melakukan upacara sunat besar-besaran. Dan setelah itu mereka merayakan Paskah. Mereka mengingat di Gilgal bahwa kami adalah umat Tuhan dan Tuhan yang membebaskan kami. Bukan karena militernya kuat, bukan karena kamp-kamp pasukan mereka ada di Gilgal. Maka Tuhan Allah melalui Yosua membawa mereka ke Silo. Tidak lagi ke Gilgal. Silo ini akan menjadi tempat yang sangat penting sampai beberapa ratus tahun kemudian pada zamannya Daud dipindahkan ke Yerusalem. Mereka sekarang pindah ke Silo dan di Silo satu hal yang paling penting. Bukan camp militer mereka, sekali lagi. Yang paling penting di Silo adalah adanya kemah pertemuan. Tabernakel yang ditaruh. Kehadiran Allah ada di antara mereka. Mereka dipanggil untuk percaya. Percaya pada janji Tuhan. Hidupi janji Tuhan. Jangan bermalas-malasan. Maka mereka pun mulai membagi-bagi tanah kepada 12 suku Israel. Adik-adik sekalian, kalau kita masih ingat ya, beberapa menit yang lalu saya sempat katakan ya, tanah Israel tadi sudah dibagikan kepada 5 suku, yaitu suku apa saja? Suku Yehuda sudah, suku Ruben sudah, suku Gad sudah, suku Manasye sudah di sebelah timur dan di sebelah barat. Lalu suku Efraim. Suku Efraim dan suku Manasye sudah menerima bagian. Tapi kalau kita ingat-ingat, Efraim dan Manasye itu kan anak-anaknya Yusuf ya. Suku Israel itu kan jumlahnya 12. Tapi Yusufnya menerima 2, yaitu Efraim dan Manasye. Loh kalau tadinya 12, yang satu menerima 2. Jadi gimana? Bagiannya siapa yang hilang? Kalau 12 harusnya Yusuf cuma terima 1, tapi sekarang di sini Yusuf terimanya 2. Kalau begitu bagian siapa yang hilang? Kalau kita lihat di dalam Alkitab kita, bagian yang hilang adalah bagiannya Levi. Kenapa kok Levi tidak mendapat tanah? Nah ini penting. Ada 2 jawaban. Yang pertama, di dalam kitab Kejadian
kita mendapatkan penjelasan. Lewi tidak mendapat tanah karena dosa. Lewi dan Simeon mereka melakukan dosa bersama. Mereka melakukan kejahatan perang, maka Tuhan menghukum mereka. Mereka tidak boleh mendapatkan tanah. Simeon kan dapat, oh iya, tapi Simeon mendapatkan tanah, mendapatkan wilayah di dalam wilayahnya orang-orang Yehuda. Jadi masih terserak di wilayahnya orang Yehuda, dikelilingi sama orang-orang Yehuda. Lalu Lewi tidak mendapat bagian sama sekali. Lewi cuma mendapatkan kota yang tersebar di antara wilayahnya orang-orang Israel. Tapi Tuhan Allah memberikan pengampunan. Tuhan Allah memberikan pengasihan. Tuhan Allah memilih, bahkan suku Lewi itu punya hati yang melayani Tuhan. Tuhan memberikan pengampunan, memberikan anugerah besar. Ketika anugerah Tuhan datang kepada kita menerima pengampunan, kita jadi bisa mengutamakan Tuhan, maka Tuhan berikan anugerah secara khusus. Tuhan Allah berkata kepada Lewi, Lewi, kamu tidak mendapat bagian tanah secara khusus. Karena apa? Karena aku yang menjadi bagianmu. Kamu akan dipanggil secara khusus untuk melayani Tuhan. Itu adalah keistimewaan, bukan hukuman. Itu adalah keistimewaan. Maka Lewi tidak punya tanah, tapi mereka punya pelayanan kepada Tuhan. Anak-anak Harun akan menjadi imam-imam. Dan suku Lewi akan menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang disebar di seluruh Israel. Maka adik-adik sekalian, di seluruh wilayahnya orang Israel, setiap kali mereka melihat orang Lewi, mereka ingat beberapa hal. Pertama, mereka ingat orang Lewi harusnya dihukum Tuhan. Mereka sangat berdosa. Tapi anugerah Tuhan datang. Mereka dipanggil untuk mengutamakan Tuhan pada zamannya Musa. Setelah itu mereka dipanggil untuk terus mempersembahkan upacara-upacara kurban. Mereka dipanggil untuk melayani Tuhan. Dari berdosa, menerima anugerah, diampuni, dan dipakai untuk melayani Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir, mereka ketika melihat orang Lewi, mereka juga ingat. Ini memang kelihatannya tanahnya kami. Tapi sebetulnya bukan tanah kami. Kami dipanggil untuk melayani raja kami. Keberadaan orang Lewi disebar di seluruh Israel mengingatkan mereka bahwa seluruh kehidupan mereka, seluruh tanah dan kesuburan dan kekayaan mereka adalah untuk melayani raja mereka. Saat ini adik-adik sekalian, kita mengingat-ingat. Kita, saudara, saya, orang tua kita semua bukan punya suku Lewi di antara kita. Tapi kita punya Yesus Kristus bagi kita. Yesus Kristus kan tidak pernah berdosa, tidak perlu mendapatkan pengampunan. Iya, tapi dia menanggung dosanya kita. Menerima penghukuman. Namun kita mendapati di dalam Yesus Kristus juga kita menerima anugerah, menerima pengampunan. Ketika kita melihat Yesus Kristus, kita melihat bahwa ada dosa kita yang ditanggungkan olehnya. Kita melihat bahwa melalui Yesus Kristus, kita pun juga bisa dipanggil untuk melayani Dia. Dan melalui Yesus Kristus, kita juga boleh mengingat bagaimana seluruh hidupnya kita adalah untuk melayani Raja kita. Kita bersyukur buat adik-adik sekalian dan buat saya, kita mengenal Yesus Kristus, imam yang sejati. Orang-orang Lewi, anak-anak Harun, mereka menjadi pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Harun menjadi imam. Tapi imam yang terus berganti. Tapi adik-adik sekalian, saya dan kita semua orang percaya punya imam besar yang satu kali tidak pernah ganti, yaitu Yesus Kristus. Menanggung sepenuhnya dosa, memberikan pengampunan, memberikan kesempatan untuk kita melayani dan memampukan kita di dalam Dia untuk memandang dan menyembah Allah sebagai satu-satunya Raja kita yang hidup. Kiranya Tuhan beserta kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa memohonkan kepadamu, kiranya Engkau mampukan kami untuk kami senantiasa memandang wajah Tuhan, melayani, mencintai, berbakti, mengabdi kepada Tuhan senantiasa. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Baik, adik-adik sekalian, sampai jumpa besok di dalam Saat Teduh BDKA. Tuhan beserta kita, terpujilah Tuhan. Wow, pelajaran penting. Kita diingatkan bahwa Tuhan itu adalah Raja, posisi tertinggi sebagai pemimpin suatu bangsa. Apa implikasinya, Keila? Ketika kerajaan Allah datang ke dunia, semua umatnya akan melayani Dia dalam pemerintahannya. Mereka akan menyembah Dia
dalam pengagungan dan pujian. Benar sekali, cerdas kamu. Besok baca dulu dari Yosua 21 ayat 1 sampai 8 serta 43 sampai 45. Tuhan berkati kita semua.